Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita kembali lagi dalam pelajaran PPKN ya, kelas 7. Untuk kali ini ya, kita nanti akan membahas lanjutan dari kemarin, yaitu masih dalam bab keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam belajar kita tidak mendapatkan kesusahan suatu apapun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selesai. Kita lanjutkan materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu PPKN kelas 7 semester genap dalam pertemuan yang kedua ini. Setelah kemarin kita mempelajari bagian A, sekarang kita akan mempelajari tentang bagian B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini memiliki keberagaman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya letak geografis di jalur perdagangan internasional. Negara kita memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah yang menjadi incaran bangsa asing. Kemudian bangsa asing juga menyebarkan ajaran agama mereka. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya keberagaman agama di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha merupakan kepercayaan yang dibawa oleh bangsa India saat melakukan perdagangan ke Indonesia. Setelah itu ya, muncul pula para pedagang yang kemudian menyebarkan ajaran Islam, ajaran Kristen dan Katolik disebarkan oleh bangsa Eropa. Dalam hal ini, keberagaman ras sering pakar memiliki opini masing-masing tentang hal ini. Namun, pengertian ras yang umumnya adalah sekelompok besar manusia dengan ciri-ciri fisik yang sama atau tidak jauh berbeda. Perbedaan ras timbul karena terdapat perbedaan ciri-ciri antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Misalnya saja perbedaan akan warna rambut, warna kulit, dan sebagainya. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang aspek kewilayahan. Ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pada konsep wawasan Nusantara, laut bukanlah sebagai unsur pemisah melainkan menjadi unsur pemersatu. Nah, kondisi wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan ini dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana itu, Cak? Ya, betul. Ya. Itu namanya sekarang jadi Timur Leste. Oke. Yang kedua yaitu tentang aspek sosial budaya, di mana kondisi sosial budaya ini menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan berbagai potensi terjadinya konflik, karena masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian keberagaman ini bukan merupakan unsur pemecah, melainkan justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Hal tersebut ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit yang berbunyi, Rowaneka Datu Winuwus Buddha Wiswa Bineki Rakwa ing apan kena Parwanosen.
mangkang jinatwa kalawan siwa tatwa tunggal bineka tunggal ika tan hono dharma marga mangruwa, yang artinya bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu ini merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran atau Jina, Buddha, dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua. Nah, ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah ini mengandung arti beragam satu itu. Nah, semboyan ini juga terdapat di kaki burung Garuda Pancasila yang mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, anak-anakku, untuk tulisan itu tadi bisa kalian buka LKS halaman 9 ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang majemuk dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan rakyat, semestanya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu wadah atau wilayah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Kemudian kemajemukan yang terintegrasi secara nasional ini menjadi kondisi potensi nasional yang harus dapat menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan stabilitas nasional dan ketahanan nasional dengan segala aspek-aspek yang ada di dalamnya, gitu ya. Oleh karena itulah aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa perlu dipahami dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam berinteraksi sosial. Jadi ketika kita berinteraksi dengan sesama, ya, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan sosial tersebut. Nah, gitu, oke ya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, yaitu tentang peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai faktor pembentuk identitas bangsa Indonesia. Jadi, jati diri bangsa Indonesia ini merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti cita-cita masa depan yang sama berdasarkan pengalaman sejarah. Ini baik pengalaman yang menggembirakan maupun yang pahit, semuanya itu telah membentuk rasa solidaritas yang tinggi sebagai satu bangsa dan bertekad untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Bangsa Indonesia ini terdiri atas lebih dari 700 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Nah, hal itulah sebabnya mengapa Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara kita sebagaimana dicantumkan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ini diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakat yang majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme. Nah, kemudian masyarakat majemuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai ideologi nasional, sedangkan nilai-nilai lain seperti individualisme, komunisme, fasisme, dan teokrasi tidak mereka jadikan sebagai ideologi nasional karena dipandang tidak dapat dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat. Itulah peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai faktor pembentuk identitas bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke
ke C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Anak-anakku semuanya, toleransi ini didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan sesama agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Maka oleh karena itu, persatuan dan kesatuan di sebuah negara kita yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Nah, hal ini karena semua manusia pada dasarnya adalah sama, sebab Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dan beragam. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia yang disebabkan kondisi warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Oke, maka dari itu, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia ini mengakui 6 agama yang resmi. Apa saja ya? Ya, betul. Yang pertama adalah Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, diingat-ingat ya. Itu adalah agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada dasarnya, setiap agama ini tidak menganjurkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Namun demikian, semua orang di Indonesia wajib meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu dengan bunyi Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Bahkan negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, itulah perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Itu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras. Penilaian orang lain kepada kita bukan terletak pada warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan terletak pada tata cara dalam berperilaku. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia lain yang berbeda dengan kita. Adanya perbedaan dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita ataupun sebaliknya. Dengan demikian, adanya perbedaan suku dan ras antar manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oke ya. Walaupun di dalam maupun di luar. Oke. Yang ketiga yaitu tentang perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia ini mengetahui berbagai keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, serta merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Oleh sebab itu, berbagai ragam kehidupan sosial dan keberagaman budayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Untuk bab pertama ini sudah selesai. Jadi anak-anakku bisa dipelajari ya. Karena kalian sudah mendapatkan LKS, maka bisa baca-baca sendiri, kemudian kalau ada hal yang penting kalian garis bawahi. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan sebagai bahan evaluasi ya. Anak-anakku bisa mengerjakan LKS halaman 13 yaitu Romawi A. Sekali lagi, LKS halaman 13 Romawi A nomor 1 sampai nomor 5 ya, wes 5 wae ra apa-apa itu ya, walaupun sedikit yang penting kalian sudah bisa mengerjakannya, insyaallah nanti bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan soal yang Bapak tadi suruh
Ya, nanti jawabannya kalian taruh di link di bawah video ini. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.